Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di atas nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid, di mana sudah ada beberapa masjid yang katanya ditutup. Ya, bukan hanya masjid yang di kompleks CPI, tapi masjid di luar sudah ada beberapa yang tidak dibuka mulai Jumat semalam. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan hadis Nabi tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan serta hal-hal yang dapat membinasakan. Kemudian kata Rasulullah, salasun kaffarat, ada 3 perkara yang akan menghapuskan dosa. Kafarat atau kifarat, melebur atau menghapus atau membakar. 3 perkara yang akan menghapuskan dosa. Kata Rasulullah, yang pertama isbaghul wudu bis sabarat, menyempurnakan wudu dikala dalam keadaan sangat dingin. Kenapa sangat dingin? Karena kalau sudah udaranya dingin, jangankan berwudu, bangun pun orang agak malas. Jadi menyempurnakan wudu dikala sangat dingin. Di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Ya, sulit itu tentu mungkin bermakna umum, tetapi tetap wudu itu kita sempurnakan. Karena sesungguhnya berwudu itu hukum asalnya adalah sunnat. Artinya kita ini seharusnya berwudu setiap saat. Dalam hidup kita 24 jam satu hari, sebaik-baiknya terus dalam keadaan berwudu. Jadi berwudu itu bukan hanya untuk ibadah. Jadi ada orang yang keliru. Ada seorang wali dalam pernikahan, oleh Pak Kua dia disuruh berwudu. Lalu ada yang protes, wudu itu kan untuk sholat aja katanya. Itu keliru. Wudu bukan hanya untuk sholat. Kita 24 jam itu sunat berwudu, terus menerus dalam wudu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan bahwa kita senantiasa menjaga kebersihan. Jadi ternyata berwudu apalagi dalam keadaan sulit atau dalam keadaan udara yang sangat dingin dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, intijarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Artinya bahwa sholat itu ada waktunya. Seharusnya kita yang menunggu waktu, bukan waktu yang menunggu kita.
Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa ternyata berbeda pahala yang akan dia dapatkan. Ada orang yang tatkala azan berkumandang, dia kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Yang kedua, ada orang yang sudah siap, begitu azan berkumandang dia berangkat. Yang ketiga, azan berkumandang dia sudah berada di dalam masjid. Tiga golongan ini ternyata berbeda-beda imbalan atau pahala yang akan dia dapatkan. Jadi mari kita membiasakan menunggu waktu, bukan waktu yang menunggu kita. Menunggu sholat setelah sholat. Yang ketiga kata Rasulullah, melangkahkan kaki untuk senantiasa sholat berjamaah ke masjid. Karena berjamaah itu ada bahkan ulama yang mewajibkan, ya, terutama bagi laki-laki. Kata Nabi, yang dapat keringanan itu adalah perempuan. Perempuan lebih baik sholat di rumahnya, tetapi jangan kamu larang tatkala mereka ingin hadir ke masjid. Jadi kita senantiasa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu akan akan menghapuskan dosa kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan siapa yang telah bersuci di rumahnya kemudian dia berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya menghapuskan dosanya dan langkah yang satunya meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal yang akan menghapuskan dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tentunya selama kita tidak melakukan dosa besar dan dosa yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan sesama manusia. Karena kalau dosa besar itu taubat yang sesungguhnya. Kalau dosa antar sesama manusia, kita harus menyelesaikan dengan sesama manusia, barulah Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu alam, mudah-mudahan ini sebagai renungan bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan